Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Di kesempatan yang baru yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami boleh melaluinya bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya berbicara mengenai satu tema, yaitu penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b, firman Tuhan berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah salah satu janji Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan arti dari penyertaan itu berbicara mengenai turut ikut serta ambil bagian. Nah, Tuhan selalu ikut campur di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana Dia selalu menuntun hidup kita, bagaimana Dia selalu membimbing kehidupan kita di dalam apapun yang kita kerjakan. Mungkin sering kita mendengarkan bahwa kata Immanuel. Immanuel itu adalah Allah yang beserta dengan kita. Allah yang menyertai setiap kehidupan orang percaya. Nah, itu kita memaknai janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan yang telah dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 berkata bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan apapun yang sulit dan yang rumit sekalipun. Nah, bahkan ada yang berkata, orang-orang yang bisa dikatakan orang yang gak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam janji Tuhan, mereka akan berkata bahwa kok setiap kali ada masalah, kok Tuhan tidak menyertai saya, kok Tuhan tidak menolong saya dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan jatuh bang, dalam mungkin dalam usaha, kok Tuhan tidak menolong saya. Ada orang-orang yang beranggapan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi janji Tuhan kita maknai di dalam hidup kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Nah, masalah apapun yang datang dalam kehidupan kita yang silih berganti, karena setiap manusia mengalami berbagai problema dalam kehidupannya. Di dalam satu hari mungkin mengalami berbagai masalah. Tapi kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan Allah senantiasa melindungi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan? Itu adalah satu pertanyaan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, ketika kita mau mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup taat. Nah, taat di sini berbicara mengenai bagaimana taat itu mudah ya, mudah sekali untuk kita dengar, untuk kita ucapkan. Tetapi untuk melakukan dalam kehidupan kita itu sangat sulit sekali. Nah, ketaatan ini adalah bisa dikatakan bahwa mengandung satu pengertian, mendengar, menyimpan, dan melaksanakan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan melaksanakan, maka kita akan melakukan, ada satu tindakan Bapak Ibu yang kita kerjakan. Nah, taat ini berbicara salah satu tindakan nyata yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Contoh, ketika firman Tuhan menegur kita untuk melakukan kebenaran, yaitu contohnya, kasihilah sesamamu manusia, itu adalah hukum Tuhan dan ketetapan Tuhan. Tetapi ada banyak hati manusia yang masih mengeras, yang tidak mau tunduk, yang tidak mau taat akan perintah Tuhan, di mana dia mengeraskan hatinya untuk tidak mau mengampuni. Ada orang yang sudah bertahun-tahun memelihara akar pahit, baik itu orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua Bapak Ibu. Kita melihat bahwa kepada sesama saja bisa menyimpan yang namanya akar pahit. Itu akan semakin menumpuk, dan untuk melepaskan itu adalah firman Tuhan berkata bahwa kasihi, ampuni.
maka itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus lebih peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan memakai Elia yang luar biasa, Bapak. Elia juga adalah manusia biasa seperti kita, tapi Tuhan memakai dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, ke Canda Sarfat, di sana kita melihat bahwa di sana adalah musim kekeringan ya. Bahkan dalam masa paceklik bisa dikatakan kelaparan yang sungguh hebat, kekeringan yang sungguh hebat, air pun susah. Nah, Elia tidak berkata tidak mau, tetapi dia mendengar dan dia melakukan, dia melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Dia tidak berusaha untuk mengeraskan hatinya akan suara Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam hal apapun jangan pernah kita mengeraskan hati kita. Taat dalam melakukan firman Tuhan, taat dalam mengerjakan tanggung jawab, taat dalam membaca kitab-kitab suci. Nah, itu adalah salah satu tanda nyata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, yang kedua adalah hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita taat, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8 berkata, ayat yang ke-7 sampai 8 bahwa artinya mengandalkan ini adalah lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, lebih mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Nah, ada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, merasa kehidupannya sudah sukses, sudah hebat, sudah luar biasa, maka dia tidak berkata bahwa semua ini karena Tuhan. Nah, ada orang-orang yang jatuh Bapak Ibu, bahkan orang-orang meninggal atau mati karena apa? Karena dia merasa lebih hebat daripada Tuhan. Jadi saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang menaruh kepercayaannya, bahkan menaruh seluruh apapun yang kita miliki saat ini. Ya, saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kekhawatiran, maka ketakutan, maka semuanya itu akan lenyap, akan hilang. Karena apa? Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengeluh setiap harinya, mengeluh dalam hal apapun, dalam keadaan situasi. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak mudah menyerah di dalam kehidupannya. Nah, sampai kapanpun ketika kita mengandalkan Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu akan semakin memimpin kehidupan kita kepada kebenaran dan kepada kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam hal apapun yang Tuhan percayakan saat ini. Mungkin dari berbagai jabatan, dari berbagai kekayaan kita, adalah semua karena berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Andalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami penyertaan Tuhan, mari kita hidup taat kepada Tuhan. Taat dalam hal apapun, dalam kebenaran terutama, dan mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati kita, dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang senantiasa menaruh harapannya kepada Tuhan, dan kita berdoa Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap waktu Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.